Hola Pak Bro, kita opening dulu Pak Bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bro. Kembali lagi Pak Bro ya di channel Awan Ternak Pak Bro, atau Awan Ayam. Ini kita habis kasih pakan ayam Pak Bro ya. Ini cuacanya lagi bagus Pak Bro, lagi panas Pak Bro ya. Alhamdulillah Pak Bro. Dosi kita pun kayaknya kewalahan panas Pak Bro ya. Lagi ini kan terlalu dekat Pak Bro ya, dari atapnya ini ke sini itu terlalu dekat Pak Bro, jadi agak kewalahan panas Pak Bro ya. Tapi sih nggak ada yang mencret Pak Bro ya, alhamdulillahnya Pak Bro. Karena itu ventilasi atasnya saya buka Pak Bro ya, itu buat mengantisipasi panas yang melebihi ambang batas Pak Bro ya. Berapa sih Bang ambang batas DOC itu? Ambang batasnya adalah di 32 derajat sampai dengan 34 Pak Bro ya. Itu ambang batasnya Bro. Makin tinggi umur, suhunya pun semakin turun Pak Bro ya. Ini kita cek DOC dulu Pak Bro, cek DOC jopper Pak Bro ya, jopper sama merawang Pak Bro. Ada juga terselip elbah Pak Bro ya, tetasan terakhir kemarin Pak Bro, karena induknya sudah saya jual, jadi telurnya terpaksa ditetaskan Pak Bro ya. Nah, Pak Bro, yang putih-putih itu adalah jopper KW Pak Bro ya. Memang lebih lebih tinggi dia Pak Bro dibandingin ayam-ayam merawang ya, karena bapaknya kan agak lebih tinggi, jadi kelihatan lebih tinggi Pak Bro dia. Tomboloknya Pak Bro. Ini saya kasih pakan BR1 Pak Bro ya, BR Comfit itu, tapi kok banyak gitu Bang. Itu pakan basah Pak Bro ya. Makanya ini akan saya bahas mengenai pakan basah atau pakan kering sebaiknya yang bagus Pak Bro ya. Sebenarnya Pak Bro, saya lebih cenderung ke pakan basah Pak Bro ya, bukan basah dalam artian banyak Pak Bro ya, tetapi kita basahin agak kelihatan lebih lebih enak di kepal. Itu saya lebih cenderung lebih suka lah ya. Saya kalau kasih pakan ayam Pak Bro ya, seperti ini Pak Bro. Nah, ini kan pakan basah Pak Bro ya. Jadi ini adalah selmik Pak Bro. Ini adalah dedak, saya campurin sama fur Pak Bro ya. Fur yang merek murah aja Pak Bro ya, buat pembesaran Pak Bro. Ini nantinya emang sih terkendalanya memang kalau kita pakai pakan fur yang ibaratnya yang murah lah ya, memang menunda masa panen Pak Bro. Tapi kalau kita gempur dia sama pelet yang lumayan cukup mahal dengan harga yang di sini 45.000 per kilo, saya rasa tekor juga Pak Bro ya. Ada untungnya Pak Bro, tapi nggak banyak lah ya, tipis lah Pak Bro ya. Jadi untuk peternak perbaiki ayamnya Pak Bro ya, perbaiki ayamnya lah, carilah ayam modern sekarang ini yang tumbuhnya lebih cepat dan juga ditunjang dengan pakan yang sedikit Pak Bro ya. Kita membahas apa tadi Pak Bro ya, pakan basah, pakan kering Pak Bro ya. Yang bagus itu dari DOC itu memang saya lebih cenderungnya menggunakan pakan basah Pak Bro. Artinya awal menetas itu pasti saya kasih air Pak Bro di pakannya itu, biar mereka itu bisa mencernanya lebih cepat Pak Bro ya. Artinya gini Pak Bro, pakan basah seperti ini itu lebih cepat dicerna oleh tubuh si ayam Pak Bro ya. Artinya lebih cepat dicerna daripada kita kasih pakan kering Pak Bro ya. Nah, seperti ini Pak Bro contohnya. Ini ayam mardi kita Pak Bro ya, ayam mardi kita. Nah, ini BR1 juga Pak Bro, tapi saya kasih air ini mana nggak nampak ya. Nah, ini Pak Bro, ini BR1 yang saya kasih air, terus saya kasih E4. Gunanya buat apa Bang? Biar bisa dicerna lebih cepat untuk si ayamnya, dan juga kan E4 ini kan bagus Pak Bro ya, bagus sekali buat meningkatkan mutu lah ya, mutu si pakannya biar lebih berguna buat si ayamnya Pak Bro. Jadi untuk mencegah yang namanya itu kohe-kohe yang lumayan cukup bahu Pak Bro ya, apalagi di musim hujan, musim pancaroba seperti ini,
Ya lebih cocok kita gunakan E4 Pak Bro, seperti ini. Untuk Pak Bro nya, kalau menggunakan pakan basah, gunakanlah campurkanlah ini Pak Bro, E4. Caranya gimana Bang? Caranya Pak Bro tinggal taruh aja Pak Bro. Ini satu tutup botol ini Pak Bro campurkan ke pakannya Pak Bro ya. Terus kasih air secukupnya Pak Bro. Itu buat menjaga biar pakan ayamnya itu bagus Pak Bro ya. Menjaga mutu lah ya. Ini Parel Pak Bro. Parel petelur yang saya dorong Pak Bro ya. Ini kan ayam genrir Pak Bro, calon regenerasi. Karena apa namanya? Ini jantannya udah mati Pak Bro. Hanya saya menunggu ini Pak Bro. Menunggu tuh sana Pak Bro, ayam pejantan sono. Siapa tahu nanti sehat udah itu rada-rada agak kurang seger ya Pak Bro. Nanti kita kasih obat aja Pak Bro ya. Ini untuk Pak Bro nya, pakan basah atau pakan kering, saya lebih menyukai pakan kering Pak Bro ya. Tapi pakan basah Pak Bro. Tergantung Pak Bro nya lah. Sekiranya lebih enak, lebih simpel pakan kering ya kasihlah pakan kering. Tetapi kalau saya pribadi lebih enak itu adalah pakan basah Pak Bro ya. Nggak terlalu basah, nggak terlalu nggak terlalu encer lah ya. Yang penting dia itu bisa dikepel-kepel aja Pak Bro ya. Nggak terlalu basah juga Pak Bro. Itu biar lebih cepat dicerna si ayam. Dan juga Pak Bro, campuran E4 itu bagus Pak Bro ya. Jadi rutin lah Pak Bro. Rutin-rutinlah mencampur E4 di pakannya. Biarpun untuk anak ayam, saya pun sering melakukan pada anak ayam Pak Bro. Tapi anak ayam yang berumur udah 2 mingguan Pak Bro. Seperti ini. Yang seperti ini Pak Bro. Ini yang udah 3 mingguan. Nah 3 mingguan ini saya juga menerapkan gitu Pak Bro. Ini, nah ini pakan basah Pak Bro ya. Jadi ini BR1 yang saya kasih E4, campuran air E4. Ini bagus Pak Bro buat menjaga agar si kembang tumbuh ayamnya bagus Pak Bro ya. Dan juga airnya Pak Bro, airnya juga saya kasih E4. Kenapa saya kasih E4 bukan Neo Bro? Itu adalah selang-seling Pak Bro ya. Jadi selang-seling seminggu sekali kasih Neo Bro. Terus minggu kedepannya saya kasih E4 Pak Bro. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat ini Pak Bro. Nah ini agar kue-kuenya ini nggak terlalu bau Pak Bro, dan juga kering ya Pak Bro ya. Kalau kita memakai E4 dia itu kering Pak Bro. Kenapa? Protein yang dipakannya itu terserap sempurna di anak ayam ya Pak Bro ya. Jadi tubuhnya pun itu Pak Bro kelihatan agak seger-seger, agak bulat-bulat lah ya. Ini anakan joper kawi Pak Bro. Joper kawi Pak Bro ya. Nah Pak Bro, jadi lebih cocok Pak Bro gunakan untuk musim panas, gunakanlah pakan basah. Kalau misalnya musim hujan, jangan terlalu encer Pak Bro ya buat pakannya itu. Oke lah Pak Bro ya, sekian dulu Pak Bro video dari saya Pak Bro. Semoga bermanfaat, semoga apa yang saya sampaikan ini berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Pak Bro, bye bye.